Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nikoma Ayurti Restrati dengan NIM F521-24051. Nah, pada tugas video kali ini saya akan menjelaskan mengenai latihan soal yang tertera di atas. Nah, tugasnya yaitu misalkan A adalah himpunan, periksalah apakah setiap pernyataan di bawah ini benar atau salah, dan jika salah, bagaimana seharusnya. Nah, kita akan membahas satu persatu tugas dari latihan soal di atas. Nah, pada bagian A, yaitu A, irisan dari power set A sama dengan power set A. Nah, jawabannya yaitu salah. Nah, kenapa salah? Nah, alasannya karena power set A terdiri dari subset dari A. Nah, elemen-elemen A biasanya bukan subset kecuali elemen-elemen itu sendiri adalah himpunan. Nah, dari A irisan power set A berisi elemen yang sekaligus merupakan anggota A dan sekaligus merupakan subset A. Nah, itu tidak sama dengan seluruh power set A secara umum. Nah, counter contohnya diambil dari A sama dengan himpunan yang berisi 1 dan 2, maka power set A sama dengan himpunan yang berisi himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, yang berisi himpunan 1, 2, tidak ada elemen 1 atau 2 yang sama dengan salah satu power set A. Nah, sehingga A irisan power set A sama dengan himpunan kosong yang bukan sama dengan power set A. Nah, perbaikan yang benarnya yaitu A irisan power set A subset dari power set A. Nah, equality-nya hanya terjadi untuk himpunan khusus. Nah, misalnya jika elemen X anggota dari A juga merupakan subset dari A, yaitu bila setiap elemen adalah himpunan yang sesuai. Nah, yang selanjutnya yaitu bagian B, yaitu himpunan A, gabungan dari subset A sama dengan subset A. Nah, jawabannya benar. Nah, kenapa benar? Karena himpunan A adalah himpunan satu elemen yang berisi A. Nah, karena A adalah subset dari A, maka A anggota dari subset A. Nah, jadi elemen tunggal dari himpunan A sudah ada dalam subset A. Nah, dengan demikian himpunan A subset dari A dan union tidak menambah elemen baru. Nah, contohnya A sama dengan himpunan yang berisi 1 dan 2 sebelumnya. A anggota dari subset A karena himpunan 1 dan 2 anggota dari subset A, jadi himpunan A gabungan dari subset A sama dengan subset A. Selanjutnya yaitu bagian C, yaitu A dikurang subset A sama dengan A. Nah, di sini jawabannya salah karena A dikurang subset A sama dengan himpunan X bukan bagian dari A banding X bukan anggota dari subset A. Nah, pernyataan itu berlaku jika dan hanya jika tidak ada elemen X bagian dari A yang juga termasuk dari subset A. Nah, dalam banyak kasus, contohnya misalnya A sama dengan himpunan 1 dan 2, memang A irisan dari subset A sama dengan himpunan kosong, sehingga A kurang subset A sama dengan A. Tetapi ada A lain di mana elemen A merupakan subset, lalu hasilnya berbeda. Nah, counter contohnya misalnya A sama dengan himpunan yang berisi himpunan kosong, maka subset A sama dengan himpunan yang berisi himpunan kosong yang ada di dalam himpunan kosong, karena himpunan kosong bukan bagian dari A dan himpunan kosong bukan bagian dari subset A. Nah, kita punya A irisan dari subset A sama dengan himpunan kosong, di mana implikasinya A kurang subset A sama dengan himpunan kosong tidak sama dengan A. Nah, perbaikan yang benarnya adalah A dikurang subset A sama dengan A tepat hanya jika A irisan dari subset A sama dengan himpunan kosong. Nah, umumnya ditulis dengan A kurang subset A sama dengan A atau dalam kurung A irisan dari subset A. Nah, selanjutnya kita bahas soal yang keempat bagian D, yaitu himpunan A anggota dari subset A. Nah, di sini jawabannya salah. Nah, karena anggota dari subset A adalah subset dari A. Nah, untuk himpunan A menjadi subset A, perlu himpunan A menjadi subset dari A. Nah, artinya setiap elemen dari himpunan A, yaitu A itu sendiri, harus berada di A. Nah, jadi jika himpunan A anggota dari subset A hanya jika A anggota dari A. Nah, biasanya himpunan tidak memuat dirinya sendiri, sehingga pernyataan ini umumnya salah. Nah, counter sederhananya A sama dengan himpunan A dikali himpunan A
sama dengan himpunan yang berisi himpunan satu. Nah, di bagian subset A sama dengan himpunan yang berisi himpunan kosong, di dalamnya ada himpunan satu, jelas jika himpunan satu bukan anggota dari subset A. Nah, jangan bingung dengan fakta bahwa A anggota dari subset A. Nah, itu benar karena A sebagai subset ada dalam subset A. Nah, tetapi himpunan A berbeda. Itu himpunan yang elemennya adalah A. Agar menjadi anggota dari subset A, dia harus merupakan subjek dari A. Nah, kita bahas yang terakhir, yaitu bagian E. Himpunan bagian subset A berarti setiap elemen X anggota dari A juga merupakan elemen subset A. Nah, tetapi subset A berisi subset dari A itu sendiri. Nah, bukan anggota-anggota A itu sendiri. Nah, supaya X anggota dari subset A berlaku, perlu X. Nah, jadi pernyataan ini hanya benar bila setiap elemen X dari A itu sendiri adalah subset dari A. Nah, yaitu setiap elemen X adalah himpunan yang anggotanya ada di A. Nah, itu bukan sifat umum dari himpunan. Nah, contohnya misalnya A yang sama dengan himpunan yang berisi 1 dan 2. Nah, elemen 1 tidak berada di subset A sehingga A bukan anggota dari subset A. Nah, perbaikan yang benarnya yaitu pernyataan yang selalu benar adalah subset A bukan anggota dari A kecuali untuk kasus yang sangat khusus dan biasanya himpunan dari subset A sama dengan 2 pangkat himpunan A sehingga subset A jauh lebih besar daripada A bila A tidak kosong. Nah, jadi ringkasan singkat untuk presentasi kali ini yang perlu diingat bahwa subset A sama dengan himpunan dari semua subset dari A. Nah, elemen A tidak sama dengan subset A kecuali elemen itu sendiri ada di himpunan. Nah, kesimpulannya yaitu soal bagian A salah. Nah, irisan ini biasa kosong pada contoh sederhana. Yang di bagian soal bagian B, di sana benar karena A ini adalah anggota dari subset A, implikasi dari himpunan A, di mana himpunan bagian dari subset A. Nah, di bagian C salah umumnya, benar bila A ini adalah irisan dari subset A sama dengan himpunan kosong. Nah, D ini salah umumnya karena butuh A yang anggota dari A itu untuk menjadi benar. Nah, di bagian terakhir bagian E itu juga salah. Nah, di sini itu butuh setiap elemen X anggota dari A memenuhi X yang merupakan anggota dari A. Nah, intinya untuk mengerjakan soal-soal seperti ini itu perlu hati-hati membedakan elemen dan subset. Nah, contoh sederhananya selalu membantu menunjukkan yang benar atau salahnya sebuah pernyataan. Jadi, cukup sekian penjelasan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan jika ada kata-kata yang salah saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video penjelasan singkat berikutnya. Terima kasih.